Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangga Inspirasi, kembali lagi kita berbincang santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggreni PhD. Nah, mungkin bahasan kita kali ini mengenai buah yang masih banyak diimpor dari luar ya Bu ya. Nah, itu bagaimana kok bisa buah itu awet? Padahal kan buah ini gampang busuk gitu Bu, dan juga masih bagus gitu. Nah, itu tuh apa yang diberikan ke buah itu Bu? Ya, jadi kan beberapa buah-buahan ya yang bukan berasal dari tempat kita itu kelebihannya ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang di sekitar kita, tentu saja itu tidak perlu pakai pengawetan yang macam-macam gitu Ani. Tetapi kalau buah itu berasal dari luar, tentu saja untuk transportasinya saja butuh waktu ya sampai ke sini. Sedangkan buah itu ada dua ya, ada buah yang digolongkan klimaterik, istilahnya ada yang non klimaterik. Nah, kalau buah-buahan klimaterik ini dia cepat saja akan menjadi busuk itu Ani. Nah, jadi di mana kalau buah klimaterik ini pola respirasinya itu akan berubah secara mendadak sehingga cepat aja busuk. Contohnya pepaya, pisang lah ya. Kemudian kalau non klimaterik ini lebih agak tahan lama ya karena pola respirasinya stabil gitu ya. Tetapi makanya kalau untuk buah-buahan yang dari luar itu kenapa dia masih tahan sampai di tempat kita ya, meskipun sudah membutuhkan waktu mungkin lah berbulan-bulan ya sampai ke sini. Nah, tentu saja itulah hortikultura itu dia bisa tahan kalau kita ada perlakuan. Ada perlakuan. Makanya buahnya itu masih fresh sampai di tempat kita. Jadi ada berbagai jenis treatment sebenarnya, beberapa perlakuan. Yang pertama itu yang paling umum itu adalah kita istilahkan dengan pelilinan atau waxing ya. Jadi pelilinan atau waxing itu buahnya kita coating ya, atau kita lapisi dengan senyawa-senyawa tertentu supaya dia bisa tahan lama. Jadi kenapa buah-buahan itu menjadi tidak tahan lama? Karena meskipun buah itu udah kita petik, dia proses respirasinya itu berjalan. Jadi proses fisiologisnya itu berjalan ini. Salah satunya adalah peristiwa respirasi tadi. Jadi sehingga terjadi dia hidup terus istilahnya gitu, terjadi karena ada oksigen, terjadi kematangan dan segala macam yang akan merubah fisik dan kimia dari buah-buahan. Nah, jadi salah satu syarat terjadinya respirasi ini adalah oksigen, ketersediaan oksigen. Jadi semakin bebas oksigennya akan semakin cepat respirasi itu berlangsung. Nah, jadi untuk memperlambat terjadinya respirasi itu tentu saja oksigen ini yang kita batasi. Nah, pembatasan oksigen itulah kita lakukan coating tadi Ani. Kita coating permukaan buah-buahannya. Jadi di permukaan kulit buah itu kan ada lapisan stomata, lentisel ya, tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, itulah yang akan kita tutup dengan coating tadi. Nah, coating ini ada berbagai jenis ya. Jadi ada yang base-nya ester-ester asam lemak, itulah istilahnya dengan pelilinan. Ya, atau pelilinan atau waxing namanya. Itu yang ester-ester asam lemak. Jadi dia berasal dari beeswax misalnya. Beeswax itu adalah lilin lebah istilahnya. Jadi yang diambil itu adalah bagian yang diekstrak itu lilin dari sarang lebah, honeycomb. Nah, itu yang diambil lilinnya, itu yang digunakan untuk sebagai coatingnya. Atau istilahnya carnauba wax. Jadi ada berbagai jenis waxing ya, ada carnauba wax, ada shellac namanya, ada dari spermacetic ya, kepayakan paus. Jadi ada berbagai jenis juga untuk waxing. Kemudian base coatingnya itu bukan hanya dari pelilinan saja, bisa juga base-nya misalnya pati ya, jadi dari pati atau resin base dan segala macam. Jadi intinya adalah kita mengcoating lapisan dari permukaan buah itu dengan pelapis supaya oksigennya kita batasi. Jadi tidak boleh ditutupi dari oksigen, nggak boleh. Karena akan busuk buahnya. Jadi yang kita lakukan adalah hanya membatasi jumlah oksigennya saja. Nah, jadi dengan coating tadi, jadi coating itu tidak boleh terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal akan terjadi respirasi anaerobik, jadi akan busuk juga dia. Jadi harus titik kritisnya adalah ketebalan lapisannya. Nah, kemudian tentu tidak waxing saja Ani. Jadi pengawetannya itu kita gunakan modifikasi. Jadi dengan waxing dimodifikasi dengan udara dingin, penyimpanan udara dingin. Jadi artinya transportasi buah itu dari negara asalnya ke kita dengan menggunakan udara yang dingin ya, dengan suhu di bawah 14 derajat Celcius atau beberapa buah bahkan mungkin dibekukan, di freezing.
Nah, jadi ada itu, kemudian ada istilahnya modified atmosphere packaging atau modified atmosphere control. Ya, jadi jumlah oksigennya itu dibatasi. Ya, jadi membatasi itu tadi selain dengan menggunakan waxing, kita juga memberikan kemasan. Ya, dikemas lagi, ya. Pakai waxing dikemas lagi, kemudian dimodifikasi jumlah komposisi udaranya. Jadi modified control storage, ya. Double protection. Double protection. Jadi banyak sekali protection yang kita lakukan terhadap buah dan sayur. Iya, buah-buahan ya terutama. Nah, berarti waxing ini dari bahan-bahan alami dan tentunya aman gitu ya, Pak? Ya, harusnya. Jadi waxing itu dia harus food grade. Jadi boleh dikonsumsi, makanya dia dari eser-eser asam lemak, dari pati-patian gitu ya. Tetapi ada beberapa mungkin yang parafin base misalnya, ya itu nggak boleh dikonsumsi. Apa itu, Bu? Dari mana tuh, Bu? Dari yang base-nya parafin gitu. Jadi bisa juga digunakan, tapi contohnya misalnya kita gunakan untuk waxing nanas. Nah, nanas kan kita kulitnya tidak dimakan ya. Jadi digunakan yang jadi tapi tidak boleh dimakan ya. Untuk buah-buah yang dikupas gitu. Iya. Jadi kelebihannya lagi ketika kita mengcoating buah-buahan itu atau lakukan waxing itu, dia bisa membentuk shiny effect, jadi dia lebih mengkilat gitu kelihatannya gitu. Lebih bagus gitu produknya jadinya. Tetapi ini meskipun dia harusnya food grade, tetapi kadang-kadang ada saja yang menambahkan senyawa-senyawa lain terhadap formulasi dari waxingnya. Kadang-kadang ditambahkan fungisida juga supaya tidak berjamur. Kadang-kadang ada yang menambahkan zat anti tumbuh. Jadi makanya sebaiknya kita kalau mengkonsumsi buah-buahan itu tetap aja sebaiknya kita cuci. Ya, kita cuci menggunakan sabun karena dia ester-ester asam lemak, jadi tidak akan hilang. Dia hanya kita mencuci dengan air saja, tidak akan hilang. Jadi harusnya kita cuci dengan sabun, pakai sabun. Kita cuci bersih-bersih dengan sabun cuci piring boleh ya. Sabun buah lebih baik lagi ya. Nah, tapi kita cuci bersih-bersih dulu baru kita konsumsi. Tapi waxing itu setelah dicuci itu nggak pudar lah ya, itu hanya untuk melarutkan bakteri-bakteri yang ada dari efek samping dari waxing itu gitu? Bukan, jadi tujuan kita mencuci untuk menghilangkan waxingnya, karena kan kita takut formulasinya itu jadi tidak hanya tadi Bu bilang ada base wax gitu ya. Jadi tidak hanya beeswax yang ditambahkan, kadang-kadang orang menambahkan fungisida, zat anti tumbuh, kan itu yang berbahaya. Ya. Harusnya ya food grade, cuman supaya ini menjaga-jaga saja, kita hilangkan lagi lapisannya sewaktu kita mau konsumsi. Jadi meski kalau yang kita yakin food grade itu mungkin tidak ada apa-apa. Kalau ada lembaga yang memang menjamin bahwa ini food grade, mungkin nggak masalah. Tetapi kan berjaga-jaga ya, berjaga-jaga supaya ini aman untuk kesehatan kita. Jadi beeswax atau coating atau waxingnya tadi sebaiknya dihilangkan dulu dengan pencucian. Kalau kita mau makan kulitnya. Nah, kira-kira begitulah jawaban kenapa buah-buahan yang diimpor dari luar itu tetap terjaga dan juga tidak merusak ya, tidak rusak gitu buahnya. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.